Hamdan wa syukurillah ma'badu. Kita saat ini berada di bulan Ramadan yang tentunya amalan di dalamnya dilipat gandakan gitu. Di samping itu ada sebuah kisah namanya sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Dia dikenal sebagai sahabat yang suka pergi ke masjid di saf paling depan gitu. Nah, adapun waktu itu Rasulullah SAW sedang berada di masjid gitu, tapi tidak melihat keberadaan Sya'ban itu. Nah, lantas Nabi pun bertanya gitu, adakah yang melihat Sya'ban? Di antara sahabat ada yang diam. Namun Nabi bertanya lagi, ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Ketika itu ada yang bilang, saya tahu wahai Rasulullah. Lantas Rasul pun meminta antar saya ke rumahnya Sya'ban gitu. Nah, sampailah di rumah Sya'ban dari sholat subuh sampai ke waktu duha gitu. Di sana beliau bertemu istrinya. Istrinya bilang begini, wahai Rasul, Sya'ban meninggal tadi pagi. Tapi ada satu hal yang membuat saya bingung. Dia berteriak 3 kali gitu. Aduh, kenapa tidak lebih banyak? Aduh, kenapa tidak lebih baik? Dan aduh, kenapa tidak lebih bagus gitu. Di sana diceritakan bahwa Sya'ban diceritakan dia teringat dia ketika itu sedang sarapan bersama segelas susu dan sepotong roti. Dia disangka bahwa seorang miskin datang ke rumahnya. Dia meminta makanan kepadanya. Lantas Sya'ban terpikir, kalau saya tidak makan kayaknya nanti mau makan apa gitu. Sya'ban pun memotong sepotong rotinya dan menyisakan setengah segelas susu dari yang dia miliki gitu. Tapi ketika dia mengalami kematian, lantas dia berpikir, aduh, kenapa tidak lebih banyak gitu saya memberi? Kenapa tidak lebih banyak saya memberi kepada si orang miskin itu? Lantas sahabat merasa sangat menyesal gitu. Andai kata dia memberikan lebih banyak, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dia yang saat itu gitu. Ada juga saat itu dia sedang pergi menuju ke masjid subuh-subuh. Dia mengenakan pakaian berlapis dari yang paling dalam, yang paling jelek, sehingga yang paling luar ada yang paling baru gitu, yang paling bagus. Lantas dia terpikir, kayaknya kalau saya ketemu seseorang, kayaknya dia bisa membantu dengan pakaian ini gitu. Dan ternyata dia menemukan seorang gelandangan tergeletak, terbaring di pinggir jalan gitu. Lantas dia pun mentahtikahnya atau membantu dia berdiri. Setelah itu dia memakaikan pakaian paling luar. Lalu dia sholat bersama dengan si gelandangan tersebut gitu. Lantas dia terpikir ketika kematian mendatanginya, aduh, seandainya pakaian tersebut lebih bagus, dia akan mendapatkan pahala yang akan lebih besar dari yang dia rasakan pada saat kematian gitu. Nah, kisah ini membawa kita pada suatu kesimpulan sederhana bahwasanya waktu yang kita manfaatkan di bulan Ramadan ini, di kehidupan kita ini akan menjadi sebuah hasil yang akan kita lihat nanti pada suatu waktu gitu. Atau misalkan atau kita sebut sebagai kematian. Di sana kita akan melihat bagaimana pahala yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Maka dari itu teman-teman semua yang saya sayangi, sudah sepatutnya bagi kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, waktu seoptimal mungkin. Di mana kita punya kesempatan, maka disitulah kita bergerak. Di mana kita punya waktu, maka disitulah kita bertindak. Jangan sampai kita punya waktu, kita punya kesempatan, tapi kita mensia-siakannya gitu. Maka dari itu saya harap kita semua dapat menjadi orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang diberi kitab dari tangan kanannya, sehingga dia kembali kepada keluarganya secara bahagia gitu. Wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan menjadi
hikmah bagi teman-teman semua, bagi keluarga serta sahabat saya semua. Mungkin dicukupkan sekian. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.